Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Itjen Kemenak? Semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini, saya Devina Martina akan menemani kalian semua dalam Oase Ramadan edisi tahun 2022. Di episode kali ini, kita semua akan menyaksikan tausiah Ramadan dari narasumber terpilih yang siap menemani sobat-sobat semua dalam menunggu waktu berbuka puasa. Ramadan berkualitas, tetap jaga integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam syahr Ramadan wa ja'ala syahral 'idil fitri wa ja'ala syahras sawal 'idan lil fitri liman qad shoma wa qama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah ayat yang ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan buruk, tentang muharramat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang justru tanpa kita sadari. Dari ayat ini kita ketahui bahwa ada perbuatan dosa besar yang selama ini justru kita menganggapnya sebagai dosa kecil dan sering kita laksanakan. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Shadaqallahul 'azim. Qul, katakanlah Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha, sesungguhnya Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan perbuatan-perbuatan buruk, al-fawahish, ma zuhara minha, baik itu yang kelihatan, wa ma batona, maupun yang tidak kelihatan, wal ithma, Allah juga mengharamkan perbuatan-perbuatan dosa, wal ithma, wal baghya, begitupun juga Allah mengharamkan hal-hal buruk, bighairil haqqi, tanpa adanya kebenaran, wa an tusyriku billah, dan Allah juga mengharamkan kepada umat manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ma lam yunazzil bihi sultana, sebelum turun adanya bukti atau dalil, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kepada kita untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tentang syariat-syariatnya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, tanpa ada dasar pengetahuan yang jelas. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita. Jadi di dalam ini mengandung urut-urutan perbuatan dosa dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Di awal dari yang ringan, pertama itu adalah Allah mengharamkan kepada kita. Tapi tentu ini ya, jemaah shaimin-shaimat juga harus tahu bahwa yang dimaksudkan di dalam ayat ini sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, yaitu ijtinabil kabair, tetapi ada tingkat-tingkatannya. Jadi tingkatan kabair yang pertama, perbuatan dosa besar yang pertama itu adalah al-fawahish ma zuhara minha wa ma batan. Jadi melakukan perbuatan jelek, baik itu ditampakkan maupun tidak. Jadi yang kalau ditampakkan mazharo itu berarti seperti contohnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita. Jadi atau misalnya kita berbicara, kita mengucap segala sesuatu yang tidak baik, kita bergibah, atau juga kita melakukan tindak misalnya dengan tangan kita, kita melakukan pemukulan atau kita melakukan hal yang perbuatan yang tidak baik, nah itu mazharo minha.
Adapun wa ma batana yang tidak nampak itu adalah seperti perbuatan-perbuatan hati kita. Berarti di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, Allah mewanti-wanti kepada kita jangan sampai hati kita pun menjadi rusak, menjadi kotor dengan kita melakukan atau kita melakukan perbuatan atau kita meniatkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Baru niat saja ini juga sudah merupakan perbuatan yang tidak baik. Maka jangan sekali-kali kita kotori hati kita kotori batin kita kotori akal pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian selanjutnya wal itsma wal baghya bighairil haqqi. Jadi selanjutnya itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang bighairil haqqi, tanpa adanya hak atau tanpa adanya dalil atau tanpa adanya landasan. Jadi dalam hal ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa jika kita melaksanakan perbuatan baik, misalnya kita melakukan perbuatan baik pun kita juga harus ada landasannya, ada dasarnya. Apalagi kalau kita melakukan perbuatan tercela yang sama sekali itu tidak mengandung kebaikan. Bighairil haqqi. Itu sudah bukan hak kita untuk melakukan perbuatan jelek. Jadi kita hidup di dunia ini sebenarnya kita sudah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Jika ini sebenarnya sudah merupakan nikmat dari Allah. Jadi sebenarnya tujuan kita di dunia ini kan simpel, ya. Tujuan kita diciptakan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita diciptakan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beribadah? Ya simpel kan. Berarti kalau kita mau beribadah kepada Allah, kalau mau kita dianggap sebagai sebuah ibadah, semua perbuatan kita harus kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikatornya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, tidak melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan maksiat. Tapi mungkin karena kan manusia itu mahalul khata' wan nisyan, jika melakukan perbuatan yang buruk atau melakukan perbuatan dosa, maka segeralah bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu karakternya adalah suka membuat kesalahan. Tetapi wa khairul khata'in, sebaik-baik orang bersalah adalah at-tawwabun, yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam ayat tadi disebut selanjutnya adalah wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Jadi menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah pasti merupakan dosa besar. Jadi tingkatannya yang pertama adalah perbuatan buruk, yang baik yang terlihatan maupun tidak. Kemudian yang kedua, melakukan perbuatan tercela tanpa ada hak atau tanpa ada dasar. Kemudian yang kedua, perbuatan besar, dosa besar itu adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling berat, dosa besar yang paling berat itu apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kita mengaku-ngaku, misalnya, yaitu kita mengaku-ngaku bahwa ini merupakan ajaran atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan sesuatu tanpa adanya dasar yang jelas. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu artinya kita mengucapkan, kita berkata bohong tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bentuknya? Contoh, ya. Contoh misalnya seperti kita mengharamkan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengaku-ngaku bahwa ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sedangkan selama ini kita tahu bahwa Al-Qur'an itu tidak semuanya bisa langsung difahami oleh manusia. Dikarenakan dalam kaidah-kaidah Islam, dalam ahkam syar'iyah itu ada mashadirut tasyri', itu sumber-sumber dasar hukum Islam itu selain Al-Quran itu adalah hadis di bawahnya. Kemudian setelah hadis itu ada ijma', kesepakatan para ulama, kemudian ada qiyas, kemudian selanjutnya setelah itu ada maslahatul marsalah dan ada yang lain. Jadi di dalam memahami Al-Quran kita perlu juga merujuk kepada hadis dan juga aqwal ataupun pendapat para ulama-ulama yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini yang harus kita
perhatikan betul-betul, jangan sekali-kali kita berkata sesuatu itu tanpa adanya dasar. Ini artinya menandakan bahwa jika kita ingin berbuat sesuatu, jika kita ingin mengatakan sesuatu yang benar, maka harus ada gurunya. Harus kita mendapatkan itu sumber ilmu, mendapatkan ilmu itu dari sumbernya. Jadi jangan tiba-tiba kita mengaku bahwa kita benar tanpa adanya sumber yang jelas. Soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosa baik kecil maupun dosa besar, dan mudah-mudahan kita selalu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.